Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-39 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan bahas 3 buah lagi soal terkait tentang pembahasan uji coba atau simulasi OSNK SD 2024 yang kalian ikuti beberapa hari yang lalu dan akan kembali diikuti untuk esok hari tanggal 18 Maret 2024. Jadi, yuk kita mulai saja pembahasan pada video kali ini. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian belum subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan soal uji coba atau simulasi lainnya dari channel ini. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk pendanganan minimal juara OSN tingkat sekolah yang Rp11.000 agar kalian mendapatkan akses untuk video eksklusif yang tidak tayang untuk publik pembahasan soal uji coba simulasi OSNK SD 2024 di channel ini. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 117. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil penilaian tes matematika yang dilakukan sebanyak 2 kali di suatu kelas disajikan sebagai berikut. Jadi perhatikan tabelnya. Pada baris A kolom C tertera angka 1, artinya banyaknya siswa yang memperoleh nilai A pada tes 1 dan nilai C pada tes 2 adalah 1 orang. Persentase siswa yang nilainya sama untuk 2 kali tes adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, caranya kita untuk mendapatkan banyaknya siswa yang nilainya sama untuk 2 kali tes itu agar mendapatkan persentase nanti, itu caranya kita lihat di tabel ini manakah yang mendapatkan nilai yang sama di kedua tes. Jadi ternyata yang mendapatkan nilai yang sama di kedua tes itu adalah di bagian diagonal dari tabel ini. Jadi yang ini. Semua nilai ini itu adalah yang mendapatkan nilai yang sama. Jadi 3 yang awalnya ini intinya mendapatkan nilai A di kedua tes. Sedangkan 4 yang di sini itu menandakan bahwa dia mendapatkan nilai B di kedua tes. Untuk 3 yang di tengah ini mendapatkan nilai C di kedua tes. Untuk yang 2 di sini adalah yang mendapatkan nilai D di kedua tes. Dan yang 0 ini berarti tidak ada siswa yang mendapatkan nilai E di kedua tes. Nah, banyaknya siswa ini kita jumlahkan saja. 3 ditambahkan dengan 4 ditambahkan dengan 3 ditambah dengan 2 ditambah dengan 0. 3 tambah 4, 7 tambah 3 itu 10 tambah 2 adalah 12. Berarti banyaknya siswa yang nilainya sama untuk 2 kali tes ternyata ada 12 siswa. Nah, untuk mendapatkan persentase tentu kita harus mencari total siswanya dulu. Total siswa ini bisa kita dapatkan dari menjumlahkan angka-angka pada tabel ini. Jadi kita jumlahkan semua ya. Jadi kita mulai dari baris pertama, 3 tambah 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 0 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 5. Kemudian 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 3 ditambah dengan 0 tambah 0 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 8. Kemudian kita jumlahkan lagi di bagian bawah, 2 tambah 3 itu 5 tambah dengan 3 8 tambah 2 adalah 10. Berarti ini baris ketiga hasilnya 10. Kemudian untuk di baris keempat, 0 tambah 0 itu 0 tambah 1 itu 1 tambah 2 itu 3 tambah 1 adalah 4. Berarti ini 4 hasilnya. Sedangkan di baris kelima kita jumlahkan 0 tambah 0 0 tambah 2 itu 2 tambah 1 itu 3 ditambah dengan 0 dapat hasilnya adalah 3. Berarti di sini kita jumlahkan semua 5 baris ini. 5 tambah 8 itu 13 tambah 10 itu 23 23 tambah 7 yang di bagian bawah itu hasilnya adalah 30. Berarti ada 30 siswa yang ada di dalam kelas tersebut ya. Maka untuk mendapatkan persentase, jadi kita tinggal mencari persentasenya ya. Persentase yang ditanyakan di sini berarti 12 yang tadi itu, kemudian kita bagi dengan 30, kemudian kita kalikan dengan 100% ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dulu 12 per 30 ini dengan cara membaginya dengan 3 bagian pembilang dan penyebutnya, sehingga kita peroleh di sini 4 per 10 dikalikan dengan 100%. Nah, di sini 100% nolnya itu 1 kita coret dengan yang di bawah, maka hasilnya tinggal 4 dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 40%. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Jadi cukup mudah, yang penting kalian memahami cara baca dari tabel yang disajikan, kemudian bisa menyelesaikan permasalahannya dengan rumus yang tepat. Seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin bertanya, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini nomor 118, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada suatu permainan Flying Fox, seorang pemain harus menaiki tangga AB, kemudian meluncur pada kabel baja BC dan menuruni tangga CD. Tinggi AB dan CD masing-masing adalah 3 meter. David menaiki tangga AB dengan kecepatan 2 meter per menitnya. Kemudian meluncur pada BC dengan kecepatan 15 km per jam dan menuruni tangga CD dengan kecepatan 3 meter per menit. Jika waktu yang diperlukan adalah 5 menit dari A ke D, maka panjang kabel baja Flying Fox adalah titik-titik meter. Nah, untuk menyelesaikan soal di sini ada rumus yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan. Di sini hubungan dari jarak, kecepatan dan juga waktu itu bisa dipantau dengan rumus berikut ini. Jadi S sama dengan V dikalikan dengan T. S adalah jarak, kemudian V adalah kecepatan dan T adalah waktu. Kalau misalkan kita mau mencari waktu, berarti kita tinggal ubah saja menjadi T sama dengan S per V. Nah, di sini kita akan mencari waktu tempuh dari masing-masing perjalanan ini, dari A ke B, kemudian dari B ke C, kemudian dari C ke D.
Maka di sini kita mulai dari A ke B. Nah, dikatakan di sini kecepatan dia menaiki tangga adalah 2 meter per menitnya. Berarti di sini cara untuk mendapatkan waktunya kita akan menggunakan rumus T sama dengan S per V. Berarti waktu untuk menaiki AB itu bisa kita peroleh dengan cara S per V ya. Berarti jarak AB kemudian dibagi dengan kecepatan dari AB itu. Nah, di sini jaraknya AB itu ternyata tadi dikatakan adalah sebanyak 3 meter ya. Maka di sini kita tuliskan 3. Kemudian kita bagi dengan kecepatannya yaitu 2 meter per menit. Berarti kita bagi 2 maka kita peroleh 3 bagi 2 itu adalah 1,5. Berarti ini 1,5 apa? 1,5 menit waktu yang dia butuhkan untuk menaiki tangga AB tersebut. Nah, kita lanjut untuk mencari waktu ketika si David ini menuruni tangga CD. Nah, di sini kan berarti waktu CD yang kita perlukan berarti jarak CD kita bagi dengan kecepatan CD. Maka di sini untuk jarak CD itu masih sama 3 meter karena tangganya sama ya. Kemudian kita bagi dengan kecepatannya, dikatakan di sini kecepatan yang mana? Kecepatannya adalah ini 3 meter per menitnya untuk menuruni tangga CD. Maka kita bagilah dia dengan angka 3 sehingga 3 bagi 3 adalah 1, berarti jawabannya adalah 1 menit untuk menuruni tangga CD. Nah, selanjutnya dikatakan tadi bahwa jaraknya dari A ke D itu dia selesaikan dalam waktu 5 menit saja. Maka di sini untuk menyelesaikan dari A ke D itu kan ada waktu AB ditambahkan dengan waktu BC, kemudian dilanjutkan dengan waktu CD sehingga di sini hasilnya adalah waktu total yaitu 5 menit. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui beberapa yang TAB dan juga TCD, maka kita masukkan saja nilainya. Ini kan 1,5 ditambah TBC itu kan belum diketahui. Kemudian ditambahkan dengan waktu dia menuruni tangga CD adalah 1 menit. Maka di sini hasilnya 5. Kemudian kalau misalkan kita mau mencari TBC-nya, berarti di sini kita tinggal mengurangkan saja 5, kita kurangi dengan waktu ini 1,5 ditambahkan 1, hasilnya kan adalah 2,5. Berarti 5 kita kurangi dengan 2,5. Maka kita peroleh waktu dia menuruni Flying Fox dari B ke C itu adalah 2,5 menit. Nah, setelah kita mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menuruni Flying Fox dari titik B ke C, maka kita akan mencari terlebih dahulu kecepatan dari BC. Jadi VBC itu walaupun sudah ada, itu tetapi dalam satuan kilometer per jam. Maka kita harus ubah dulu 15 km per jamnya ini kita mau ubah ke dalam satuan meter per menit. Bagaimana caranya? Ingat, 1 kilo itu adalah 1000 ya. 1 kilo adalah 1000. Maka di sini kita ubah menjadi meter, jadinya adalah 15.000 meter ya. Kemudian untuk jam, ini kan kita ingat bahwa 1 jam itu adalah 60 menit, maka kita bagi dengan 60 menit. Nah, di sini kan sudah satuan meter per menit, tinggal kita sederhanakan, di sini nolnya kita coret. Nah, selanjutnya kita tinggal bagi saja 1500 dibagi dengan 6 agar mendapatkan kecepatan BC itu dalam meter per menit. Berarti di sini 2 ya, 12, kemudian kita kurangkan 30, berarti di sini 250 ya. Sehingga di sini jawabannya adalah 250 meter per menitnya waktu yang dia tempuh untuk menuruni Flying Fox dari titik B ke titik C. Setelah kita mengetahui kecepatan BC ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari jaraknya. Kenapa? Karena yang ditanya adalah panjang kabel baja Flying Fox. Jadi yang ditanya sebenarnya adalah SBC-nya. Nah, untuk mengetahui jarak itu rumusnya sudah kita bahas bersama tadi. Awal itu adalah V dikalikan dengan T. Berarti VBC dikalikan dengan TBC tentu ya. TBC ini kan sudah diketahui 2,5 menit yang tadi kita temukan, yaitu yang ini. Kemudian kita tinggal kalikan saja 250 meter per menit. Kemudian kita kalikan dengan 2,5 waktunya. Jangan lupa kita tuliskan satuannya. Nah, di sini kita tinggal kalikan saja 250 dikalikan dengan 2,5. Nah, di sini hasilnya tidak lain tidak bukan adalah 625. Ini tentu satuannya adalah meter. Nah, di sini kalau misalkan kalian masih bingung bagaimana cara untuk proses kali-kalinya sehingga dapat 625, di sini Mimin ajarin ya. Di sini kan 250 dikalikan dengan 2,5. 0 di sini kita gunakan untuk mengalihkan di sini 10. 2,5 dikalikan 10 itu hasilnya adalah 25. Kita geser komanya satu kali ke kiri sehingga yang tersisa tinggal 25 kali 25. Ini 25 kali 25 itu hafalannya. Kalau misalkan kalian hafal, itu hasilnya adalah 625 meter. Sehingga kita peroleh panjang kabel baja dari Flying Fox dari titik B ke C yang diceritakan di soal ini. Ternyata jawabannya adalah opsi D, yaitu 625 meter. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari pembahasan persiapan untuk simulasi OSN SD
yang akan dilaksanakan besok hari tanggal 18 Maret. Di sini kalian bisa banget untuk membeli buku e-book yang ada di sini yang Mimin sarankan yang berwarna merah ini, karena di dalamnya sudah ada soal dan juga pembahasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 30 dari soal simulasi yang kalian kerjakan kemarin dan akan diikutkan tanggal 18 Maret 2024 besok. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dan pengen tahu duluan jawabannya sebelum simulasinya ini, kalian bisa banget untuk order buku ini melalui nomor WA Mimin di sini 087860622162. Jadi miliki buku ini sekarang dan pelajari secepat mungkin agar kalian bisa menyaingi teman-teman kalian yang di daerah lain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soal nomor 119 bersama-sama. Dua buah bangun yang berbentuk persegi dan segitiga mempunyai keliling yang sama. Sisi-sisi segitiga tersebut mempunyai panjang 5, 8, dan 5 cm. Jumlah luas kedua bangun tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita fokus di segitiganya dulu. Kan di sini kata kuncinya persegi dan segitiga itu memiliki keliling yang sama. Nah, berarti di sini kita bedah dulu. Dikatakan kan ini segitiga punya sisi-sisinya adalah 5, 8, 5. Ada dua sisi yang sama, berarti ini merupakan segitiga sama kaki ya. Di sini 5 cm-nya, kemudian di sini 5 cm-nya, dan yang 8 cm itu ada di bagian bawah. Sini 8 cm. Nah, selanjutnya karena yang ditanyakan di sini adalah luas kedua bangun persegi maupun segitiga sama kaki ini, maka kita perlu mencari tahu dulu di sini tinggi dari segitiga ini. Kenapa? Karena untuk mencari luas dari segitiga tentunya rumusnya adalah 1/2 dikalikan dengan alas kali tinggi. Alasnya ada tapi tingginya belum ada. Nah, di sini karena segitiganya itu sama kaki, otomatis di sini kita mau cari tingginya dengan cara alasnya kita bagi 2 dulu. Di sini otomatis di sini 4 cm, kemudian di sini sisanya adalah 4 cm. Jadi sama kiri dan kanannya. Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar yang namanya triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras ini adalah sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku, di mana bisa mempermudah kita untuk mengetahui panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku apabila diketahui dua sisi lainnya. Nah, di sini triple Pythagoras kalau misalkan kalian pengen hafalkan, yang sering dikeluarkan di soal-soal itu biasanya cuma 5 pasang. Apa saja? Yang pertama adalah 3, 4, 5, kemudian ada 5, 12, 13, kemudian ada 7, 24, 25, kemudian ada 8, 15, 17, kemudian yang terakhir adalah 9, 40, 41. Nah, 5 pasang triple Pythagoras ini yang sering banget keluar di soal-soal yang modelnya segitiga-segitiga seperti ini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan dua sisi yang diketahui ternyata adalah 5 dan juga 4. Jadi kita fokus di segitiga yang satunya saja ya. Ini kan ada dua segitiga yang terbentuk yang siku-siku. Kita fokus di salah satunya saja. Di sini ada angka 5 dan angka 4. Triple Pythagoras mana? Di mana ada angka 4 dan angka 5-nya. Ternyata hanyalah di yang triple Pythagoras yang pertama, ada 4, ada 5-nya. Nah, yang tidak ada disebutkan itu adalah angka 3. Berarti di sini panjang tingginya sudah pasti adalah 3 cm. Jadi tidak perlu kita cari, dia sudah kita ketahui bersama bahwa tingginya adalah 3 cm. Maka luas dari segitiga ini sekarang sudah bisa diketahui. 1/2 dikalikan alasnya 8 dikalikan tingginya adalah 3. Maka di sini kita coret dulu, 8 bagi 2 4. 4 kali 3 adalah 12 cm persegi. Kita sudah tahu di sini luas dari segitiga sama kaki ini ternyata 12 cm persegi. Sekarang waktunya untuk menentukan luas dari persegi. Nah, terlebih dahulu kita akan cari dulu di sini sisi dari persegi tersebut. Dikatakan tadi persegi dan segitiga ini memiliki keliling yang sama. Kita jumlahkan dulu untuk mencari keliling dari segitiga ini. Kita jumlahkan 5 tambah 8 tambah 5 ya. Di sini berarti hasilnya 18. 18 cm keliling dari segitiga. Nah, karena dikatakan kelilingnya sama, berarti keliling dari persegi ini kan bisa diperoleh dari 4 kali sisi ya. Ternyata panjangnya itu haruslah 18 cm juga. Berarti untuk mendapatkan sisinya, kita tinggal bagi saja 18 dibagi dengan 4. Nah, 18 bagi 4 ini berapa sih? 18 bagi 4 coba kita bagi ya, agar kalian bisa tahu. 18 bagi 4 itu kan yang paling dekat 16. 16 itu ada 4 kali 4, maka di sini kita kurangkan dapatnya 2. Berarti koma ya, karena tidak ada bantuan, kita taruhkan angka 0, maka di sini habis. Ternyata 4,5 hasilnya. Berarti di sini panjang sisi dari si persegi ini ternyata adalah 4,5 cm. Nah, kalau diketahui sisinya 4,5 cm seperti ini, kita sudah dapat dengan mudah mendapatkan luas dari persegi ini. Rumusnya adalah S pangkat 2. Kalian sudah ketahui bersama. Di sini kita tinggal hitung saja 4,5 pangkat 2 untuk mendapatkan luasnya. 4,5 kali 4,5 berapa sih? Kita hitung ya, 4,5 kali 4,5. Di sini 5 kali 5 25, 5 tulis 2. 5 kali 4 20 tambah 2 22. 4 kali 5 0 ingat 2. Kemudian 4 kali 4 16 tambah 2 18. Kemudian kita jumlahkan. Di sini 5, di sini 2, di sini 0 ingat 1. Kemudian di sini 2. Karena ada 2 angka di belakang koma, yang di sini 1, di sini 1, maka di sini komanya itu ada di 2 angka
setelah angka terakhir, hingga kita peroleh luas dari persegi tersebut ternyata adalah 20,25 cm persegi. Nah, berarti untuk mendapatkan luas kedua bangun tersebut kita tinggal jumlahkan luas total yang kita cari ya. Luas total itu bisa kita cari dengan cara menjumlahkan luas segitiga ditambah dengan luas persegi. Kita jumlahkan saja 12 ditambah dengan 20,25, hasilnya tidak lain tidak bukan adalah 32,25. Jadi ini adalah jawaban dari soal ini, sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah opsi yang mana? Opsi yang B yang jawabannya. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Kalau misalkan Mimin terlalu cepat dan ada yang kurang kalian pahami, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah Mimin bantu kalau misalkan Mimin tahu apa yang kalian tanyakan ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini yang terkait tentang pembahasan soal simulasi atau uji coba OSNK SD 2024 yang kalian ikuti kemarin dan akan kalian ikuti juga besok hari. Semoga kalian paham. Kalau misalkan di sini kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Silahkan dikerja. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jangan lupa untuk berlangganan minimal juara OSN tingkat sekolah agar kalian bisa mengakses semua video eksklusif pembahasan soal simulasi atau uji coba OSNK SD 2024 yang kalian ikuti itu. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.